Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari baru di hari Senin ini. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mengawali melandasinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman inilah yang memberikan pengharapan menjadi terang untuk menerangi jalan-jalan kami. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak kita untuk merenungkan firman dari kitab Roma pasal 4 ayat 25 sampai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 dengan tema keadaan awal manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dari bacaan tadi kita menggali firman Tuhan dengan pertanyaan berikut ini. Bagaimana keadaan awal manusia berdasarkan Roma 4 ayat 25 tadi? Keadaan awal manusia berdasarkan bacaan kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang suka melanggar perintah dan ketetapan Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu untuk membenarkan, untuk memperoleh keselamatan. Kita adalah orang-orang durhaka. Dan ayat 8 berkata kita adalah orang-orang berdosa. Jadi keadaan awal kita sebelum kita dibenarkan, kita adalah orang-orang yang suka melanggar ketetapan Allah, orang berdosa, orang durhaka dan orang lemah yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah yang sanggup membenarkan orang yang bersalah itu? Yang sanggup membenarkan orang yang bersalah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berdosa tidak mempunyai kemampuan apapun untuk bisa menyelamatkan diri dari dosa dengan usaha upaya sendiri, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun. Manusia tidak akan pernah memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Karena itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Inilah yang disebut anugerah yang diberikan Allah sebagai bagian dari proses pembenaran, di mana manusia yang berdosa dijadikan benar bukan berdasarkan amal baiknya, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah yang berinisiator menghadirkan dirinya kepada manusia supaya kita manusia beroleh pembenaran. Pertanyaan yang ketiga, kalau begitu, apa yang akan diperoleh oleh orang yang telah dibenarkan oleh Allah itu? Hasil pembenaran yang diperoleh orang percaya adalah yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah tidak bertoleransi dengan dosa. Kejahatan dan dosa terjadi, maka itu akan memicu murka Allah. Setiap kali Allah melihat umatnya tidak mentaati perintahnya dan melanggar perjanjiannya, maka dikatakan Allah itu berkobar-kobar dalam kemarahannya atau mengamuk seperti api dan yang menyala-nyala. Yeremia 4 ayat yang keempat. Kita akan habis dalam murka Allah jika tidak ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus mati membenarkan kita supaya hidup kita damai sejahtera dengan Allah. Karena kematian Kristuslah, maka permusuhan antara kita dengan Allah telah lenyap dan berakhir, diganti dengan damai dengan Allah yang membahagiakan. Damai dengan Allah merupakan berkat yang sangat besar yang kita miliki. Mengapa? Karena saudara dan saya dilepaskan dari murka Allah, dilepaskan dari kemarahan Allah yang menyala-nyala. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Hal ini mau menunjukkan bahwa finalitas Kristus menjadi jalan masuk agar kita beroleh anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Melalui Kristus kita diakui sebagai anak Allah, kita mendapatkan izin hak masuk ke dalam anugerah Allah dan tentunya mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Tanpa Kristus,
Tidak mungkin ada jalan masuk kepada mengarah kepada damai sejahtera dari Allah itu sendiri. Yang ketiga, kita beroleh kemuliaan Allah sebagai sebuah anugerah yang sangat berharga bagi kita, karena bukan hanya kita dibenarkan, bukan hanya menerima damai sejahtera, tetapi juga kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dahulu pernah dirusak oleh dosa, sekarang di dalam Kristus, kemuliaan ada dalam diri manusia menjadi pulih kembali, dan kita ikut dimuliakan karena Kristus, sehingga kita menyandang kemuliaan Allah kembali di dalam diri kita. Nah, berdasarkan uraian pengajarannya, apa yang menjadi pelajaran untuk kita lakukan? Pelajaran yang dapat kita terima dari bacaan renungan pagi hari ini, yang pertama, kita harus menyadari bahwa dulu kita adalah semua orang berdosa yang mendurhaka di hadapan Allah dan patut memperoleh hukuman itu sendiri. Yang kedua, namun di dalam Kristus kita telah dibenarkan oleh karena iman. Jadi karena iman kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia, karena kita manusia lemah yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Yang ketiga, sebagai akibat dari hasil pembenaran itu, kita diperdamaikan oleh Allah. Tidak ada lagi di bawah penghukuman Allah, tapi kita memperoleh damai sejahtera dari Allah. Kita memperoleh jalan masuk untuk memperoleh kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu kita akan peroleh sebagai puncak dari hasil pembenaran itu. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah diperdamaikan oleh Allah, yang memperoleh damai sejahtera itu, kita juga menjadi agen-agen pendamaian bagi sesama kita, untuk menghadirkan dan membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga mereka juga memperoleh damai sejahtera dari Allah. Demikian, mari kita bagikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas karya pembenaran dan pendamaian yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan sebagai orang yang telah menerima karya pendamaian dan pembenaran itu, untuk senantiasa bertambah-tambah hidup dalam kekudusan, bukan sebaliknya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.